Kemudian kita akan jelaskan yaitu mengenai cara kerja PHP. Jadi PHP ini dia merupakan bahasa pemrograman ya teman-teman ya, bahasa pemrograman yang bekerja di server side scripting ya teman-teman ya. Artinya di sini script PHP ini akan dijalankan di sisi server teman-teman, dimana nanti setelah script PHP ini diolah di server, hasilnya itu akan dikirimkan ke browser ataupun klien ya. Jadi pengguna di browser ataupun klien itu tidak bisa melihat script PHP aslinya. Artinya PHP ini dia nggak bisa dicontek teman-teman, karena script tersebut itu berada di sisi server dan mereka hanya bisa melihat hasilnya di browser. Ini dia mengenai cara kerjanya. Ini dia web browsernya ya, web browser pada komputer kliennya yang sudah diinstal sebagai client side processing ya, atau client side scripting. Berbeda dengan HTML teman-teman, kodenya itu bisa disimpan di mana saja teman-teman ya. Kemudian untuk menjalankannya langsung bisa diterjemahkan oleh browser ini sehingga langsung bisa ditampilkan hasilnya. Tetapi kalau misalkan nanti PHP nggak bisa langsung. Jadi melalui web browser ini atau dia client side scripting ini, misalkan ada URL di sini ya. Ini URL-nya http example/index.php. Maka dia akan dikirimkan di sini sebagai HTTP request ya teman-teman ya. Hypertext transfer protokol permintaan di sini, request HTTP, permintaan HTTP-nya. Kemudian dilanjutkan ya, diolah oleh web server PHP ya. Contohnya Apache, ada juga IIS, Tomcat, Nginx dan LightDPD di sini ya teman-teman ya. Jadi diolah, kemudian file tadi tersebut itu oleh web server tersebut itu nanti akan dicek teman-teman ya, apakah langsung diterjemahkan menjadi kode HTML ya untuk ditampilkan ke web browser, atau mungkin ada juga proses selanjutnya ya ke database di sini teman-teman ya. Ini query-nya ya dengan bahasa SQL ya, struktur query language ya. Jika ada dengan menggunakan database di sini ada MySQL ya, Oracle, SQLite ya, SQL Server dan lainnya ya. Salah satunya misalkan MySQL. Kemudian jika ada hasilnya maka akan menampilkan di sini ya result set ya, pengaturan hasilnya. Kemudian file PHP tersebut tuh akan dikembalikan lagi teman-teman ya, menjadi dia namanya HTTP respon di sini ya, atau dia respon dari HTTP ini ke web browser kita atau klien kita di sini. Seperti itu dia teman-teman. Jadi nanti pun file-file PHP itu disimpan pada folder khusus ya teman-teman ya, folder dimana kita menginstalasi ya web server kita ya. Kalau dia di offline ya di httdoc ya teman-teman ya, tetapi kalau misalkan di online mungkin di folder publik ya teman-teman ya, atau di folder www di situ.